terpercaya. Petani singkong bahagia usai harga naik menjadi 1.400 per kilogram. Polisi berkostum Sinterklas sapa wisatawan. Tempat nongkrong nyaman berlatar indahnya kota dan lautan. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung sepekan selengkapnya. Lonjakan demo para petani singkong di Provinsi Lampung semakin meluas akibat anjloknya harga singkong yang membuat para petani merugi. Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Lampung Samsudin telah menaikkan harga singkong menjadi Rp1.400 per kilogram. Kabar gembira kini tengah dirasakan para petani singkong di Provinsi Lampung. Pasalnya, PJ Gubernur Lampung Samsudin telah menaikkan harga menjadi Rp1.400 per kilogram. Sebelumnya, singkong hanya dihargai Rp900 per kilogram. Bahkan, untuk memprotes harga tersebut, para petani pun gencar melakukan aksi demo. Tak hanya menaikkan harga, PJ Gubernur Lampung juga berkomitmen menghentikan atau menutup impor tapioka masuk ke Provinsi Lampung. Saya tentunya harus berpihak kepada masyarakat karena kita harus melayani masyarakat, tugas pemerintah. Juga berpihak kepada pengusaha karena terkait pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu keputusan itu saya merasakan itu sudah berkeadilan dan itu menguntungkan semua pihak, baik petani singkong maupun pengusaha. Yang kedua, terkait dengan sirkulasi singkong yang ada di Provinsi Lampung, khususnya tapioka, saya sudah memberikan gambaran kepada pengusaha tapioka yang membeli bahwa kita yakinkan kita akan menyetop impor tapioka, ya, khususnya masuk ke Provinsi Lampung. Kenaikan harga singkong ini sudah menjadi keputusan bersama dalam rapat antar stakeholder terkait, hingga dinilai tak merugikan para petani dan pengusaha. Kenaikan harga singkong dari Rp900 ke Rp1.400 per kilogram ini mulai berlaku sejak Selasa 24 Desember 2024, sehingga para pengusaha tapioka diminta untuk mematuhi penetapan harga baru tersebut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, bantu penuhi kebutuhan masyarakat dan stabilkan harga pasar saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polda Lampung menggelar pasar murah. Pasar murah ini langsung diserbu ribuan warga. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menggelar pasar murah pada Sabtu kemarin. Sejumlah jenis bahan pokok ditawarkan, seperti beras, telur ayam, gula, minyak goreng, tepung terigu hingga cabai, dijual lebih murah dibanding harga di pasaran. Alhasil, pasar murah ini pun diserbu warga, yang juga merasa terbantu di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran jelang Natal dan Tahun Baru saat ini. Pasar murah ini digelar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga dan diharapkan dapat menstabilkan harga sembako yang mulai melonjak naik. Karena kita menilai 5 komoditas itu yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat pada saat menjelang Natal ini. Kemudian harga yang kita berikan adalah harga dasar yang kemudian kita berikan pula subsidi, ya, sehingga ketika mereka membeli bahan pokok tersebut, mereka tidak membayar dengan harga dasar,
tapi telah kita bantu dengan harga subsidi sehingga nilai rupiah yang mereka belanjakan itu di bawah harga. Warga berharap pasar murah bisa rutin digelar baik oleh setiap lembaga pemerintahan dan swasta sehingga dapat meringankan kondisi ekonomi. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke berita lain, saudara, seekor harimau Sumatera terekam kamera saat memangsa hewan ternak milik warga jenis sapi di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Petugas gabungan kembali memasang jebakan perangkap untuk menangkap harimau tersebut. Kamera pemantau berhasil merekam seekor harimau Sumatera yang tampak tengah memangsa sapi ternak milik warga di Pekon Pelita Jaya, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Video itu pun membuat geger warga setempat, hingga akhirnya petugas gabungan memasang alat perangkap untuk menangkap harimau dan mengevakuasinya ke tempat yang jauh dari permukiman. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, John Erwat, mengatakan akan membuat atau menambah perangkap baru. Hal ini lantaran saat ini hanya ada 2 perangkap yang tersedia, sementara cakupan kawasan hutan yang kerap dilintasi harimau Sumatera cukup luas. Yang pertama, kita akan pindahkan di tempat yang kejadian semalam, yaitu di Sabah Palembang. Yang kedua, kita sedang mengupayakan dalam kurun waktu 2-3 hari ini untuk pembuatan kandang baru dari tenda atau kandang baru, karena kita membaca luasan cakupan dari pesisir tengah sampai pesisir selatan itu lebih kurang sekitar 30 kilo. Dari kejadian ini, warga diimbau untuk bisa memastikan hewan ternak di tempat yang aman, dan warga juga dilarang untuk beraktivitas di wilayah yang kerap dilintasi harimau. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Polisi berkostum Sinterklas sapa wisatawan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. bersama saya Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV.
Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Saudara, sehari jelang Hari Raya Natal kemarin, kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bakahuni mulai meningkat. Petugas pastikan kondisinya masih dapat dikendalikan. Sehari menjelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung terpantau mulai mengalami peningkatan. Meski demikian, kondisi lalu lintas masih terlihat lancar tanpa antrean kendaraan yang signifikan di gerbang masuk pelabuhan. Polda Lampung bersama para stakeholder terkait memastikan arus lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah antisipasi, mereka telah menyiapkan sejumlah rencana kontingensi termasuk membuka pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Wika Beton. Selain itu, delaying system juga diterapkan di beberapa rest area di Jalan Tol Trans Sumatera untuk mengurai kepadatan. Dari hasil rapat koordinasi kita itu kita sepakati itu adalah contingency plan. Ya, apabila terjadi penumpukan yang mungkin sudah melewati delay system kuning, merah, dan hijau baru kita aktifkan secara optimal. Tapi sampai dengan saat ini semua masih berjalan aman, lancar. Kita sudah alihkan ke BBG, ke Wika Beton bagi kendaraan dengan suhu 3 ke atas. Memang ada pembatasan berdasarkan SKD itu terhadap kendaraan-kendaraan yang kendaraan berat yang dialihkan. Polda Lampung dan stakeholder terkait juga melakukan rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Kapolri, Panglima TNI, Menteri PMK, dan sejumlah menteri lainnya di posko terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Banyaknya wisatawan dari berbagai daerah yang datang ke Lampung Selatan membuat polisi mengambil langkah unik dengan menggunakan kostum Sinterklas. Hal ini dilakukan untuk membuat rasa aman dan dekat dengan pengunjung, khususnya anak-anak. Menggunakan kostum Sinterklas, anggota Polres Lampung Selatan berkeliling di sejumlah lokasi wisata untuk menyapa pengunjung dari berbagai daerah, mulai dari pantai, air terjun, hingga kolam pemandian alam. Kehadiran polisi Sinterklas ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Banyak dari mereka terlihat antusias dan mendekat, bahkan meminta foto bersama. Tidak hanya itu, para petugas juga meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak dan membagikan hadiah. Penggunaan kostum Sinterklas ini bertujuan untuk menciptakan kedekatan dengan masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus memberikan rasa aman kepada wisatawan selama liburan. Selain itu, kostum ini menjadi simbol perayaan Natal yang penuh kehangatan. Mau ke pantai-pantai berikutnya lagi, Om. Kita bawa keluarga ada berapa nih? Banyak nih, rombongan. Ada 9 anggota, 10 anggota keluarga. Ini rencananya berarti mau lama nih ya? Iya. Kenapa pilih Lampung Selatan? Selatan, pantainya bagus, indah, asli. Keamanannya gimana, Bu? Keamanannya, ya alhamdulillah baik, bagus. Selain membagikan kebahagiaan, polisi juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan imbauan kepada para wisatawan. Pengunjung diingatkan untuk selalu mengawasi anak-anak selama berwisata, terutama di lokasi seperti pantai atau kolam pemandian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pesan ini disampaikan secara santai namun penuh perhatian oleh polisi Sinterklas, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Rangka liburan Natal juga menjelang Tahun Baru, kami dari Polres Lampung Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pengunjung ya, yang berlibur di objek wisata di tempat kami di Lampung Selatan. Jadi kegiatan kami yang pertama kegiatan simpatik ya, kami hadir, ini ada dari Santa Claus ya, juga sedikit berbagi kepada para pengunjung, dan juga kami memberikan edukasi, himbauan ya dalam hal utamakan keselamatan pada saat berliburan di Kalianda ya dan sekitarnya. Juga kami menghimbau ya pada pengelola ya untuk bisa terus menjaga Kamtibmas dan juga menjaga keselamatan seluruh pengunjung yang berlibur di objek wisata yang ada saat ini ya.
Diperkirakan wisata di Lampung Selatan akan terus ramai hingga libur Natal dan Tahun Baru selesai. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Sambut perayaan Natal 2024, Jemaat Gereja Katolik di Kota Metro Lampung membuat puluhan pohon Natal unik berbahan dasar sampah plastik dan barang bekas lainnya. Pembuatan pohon-pohon Natal yang berbeda dari biasanya ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik dengan melakukan daur ulang dan untuk menumbuhkan semangat gotong royong antar jemaat. Dalam menyambut perayaan Natal 25 Desember 2024 mendatang, ratusan jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Metro Lampung bergotong royong membuat puluhan pohon Natal unik. Berbeda dari biasanya, pohon Natal yang dibuat oleh para jemaat ini merupakan pohon Natal yang dibuat berbahan sampah plastik, botol plastik, gelas plastik, hingga keranjang nasi bekas yang didaur ulang. Meski hanya menggunakan barang bekas, namun pohon Natal yang dibuat umat Katolik tersebut tampak terlihat sangat cantik, dengan ornamen hiasan berupa pita dan bintang menghiasi halaman gereja. Koordinator pembuatan pohon Natal, Sukoco, mengatakan, total ada 34 pohon Natal hasil karya setiap lingkungan yang ada di gereja. Pembuatan pohon Natal ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik dengan melakukan daur ulang dan untuk menumbuhkan semangat gotong royong antar jemaat. Itu prosesnya itu seminggu full. 1 minggu itu kita kerjain tiap malam, kita kerjain terus. Ini ada yang dari bekas botol aqua, ada dari besek, tumpung, ada yang dari bahan bekas sebelah sana, juga ada banyak dari botol aqua sih, plastik-plastik. Tak hanya akan dijadikan hiasan menyambut Hari Natal 2024, puluhan pohon Natal dari barang bekas ini nantinya juga akan dilakukan penilaian. Kelompok yang berkreasi paling menarik akan mendapat sebuah hadiah dari pihak gereja. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tempat nongkrong nyaman berlatar indahnya kota dan lautan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Thanos. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV.
Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Macau, saudara, burung dari keluarga beo yang terkenal dengan bulu cantik, eksotis, dan setia sering dijadikan hewan peliharaan. Burung ini memiliki warna bulu yang dominan merah, biru, kuning, dan hijau, serta bisa beratraksi free flight yang menarik banyak peminat. Burung makau dikenal dengan warna bulunya yang eksotis dan cantik, didominasi merah, biru, kuning, dan hijau. Selain penampilannya, makau juga terkenal dengan atraksi free flight-nya, menarik banyak orang untuk memeliharanya. Di Palembang, seorang pecinta burung paruh bengkok ini, Naufal, berhasil membiakkan makau yang masih jarang dilakukan. Setelah 3,5 tahun memelihara burung ini, Naufal tertarik untuk mencoba membiakannya. Bahkan pada 2024 menjadi pembiakan makau pertama di Sumatera Selatan. Budidaya makau tergolong sulit, terutama dalam proses breeding, karena harus menyiapkan pakan berkualitas, lingkungan yang nyaman, dan kelembaban sesuai menjadi kuncinya. Proses kawin bisa memakan waktu hingga 7 tahun, dan penetasan membutuhkan biaya ekstra untuk mesin penetas yang bisa mencapai 6 juta rupiah. Dengan mesin penetas sederhana, Naufal berhasil menghasilkan 2 anak burung makau. Untuk mengetahui jenis kelamin burung ini, tes DNA diperlukan karena perbedaan kelamin tidak terlihat jelas. Kalau untuk budidaya burung makaunya sendiri, sebenarnya itu tergolong dari hewan-hewan lain cukup sulit ya. Karena di sini pun hanya segelintir, dan untuk tahun ini kami masih yang pertama untuk breeding makau ini. Untuk tahun ini ya, dengan mesin tetas sendiri gitu. Jadi kalau untuk breedingnya itu dia usia breeding biasanya lancar di usia 6-7 tahun. Jadi kalau burung-burung usia 3 tahun itu belum bisa, kayak gini udah 3 tahun bisa. Terus juga untuk kesiapan breeding yang paling penting itu kita harus pakai pakan-pakan yang paling penting berkualitas. Udah gitu kita juga harus menjaga psikis dia. Jadi dia nggak boleh terlalu stres. Dia nggak boleh, kita harus ciptakan lingkungan dan ekosistem atau habitat kandang dia harus bagus. Gitu. Dan juga telur burung itu wajib diputar 1-2 jam sekali. Jadi kita harus begadang untuk muternya atau beli mesin tetas otomatis yang harganya cukup mahal, terbilang mahal gitu, sekitar 5-6 jutaan. Kalau kemarin kami di sini karena kami ingin mempelajari secara khusus, kami pakai mesin inkubator yang harga 1 jutaan, tapi kami putar manual, dan masalah untuk humidity-nya juga kami atur seluruhnya secara manual, dan alhamdulillah itu hasilnya ada 2 ekor sehat. Yang percobaan yang terakhir ini ada 2 ekor sehat. Itu sudah kami kasih ringnya, sudah kami bikinkan untuk sexing DNA-nya, karena kita harus tahu untuk dia cowok apa cewek, itu kita harus tes DNA, dan itu lumayan ribet. Harga makau usia 4,5 hingga 6 bulan berkisar antara 28 juta hingga 32 juta rupiah. Sementara yang sudah terlatih bisa mencapai lebih dari 40 juta rupiah per ekor. Reski Oktora, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tempat bersejarah Benteng Malboro Bengkulu masih menjadi pilihan tujuan wisata di momen libur. Pengunjung kebanyakan berasal dari luar daerah yang sengaja berkunjung untuk mengetahui sejarah dari benteng peninggalan Inggris di Bengkulu. Sejak pagi, tempat wisata sejarah Benteng Malboro yang terletak di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sudah dipadati pengunjung. Pengunjung terus berdatangan bersama keluarga mereka untuk melihat benteng kokoh peninggalan Inggris yang menghadap langsung ke arah pantai Panjang Bengkulu ini. Lokasi wisata ini menjadi tujuan lantaran tidak hanya dekat dengan wisata Pantai Panjang, namun memiliki nilai sejarah yang kuat. Libur sekolah dan libur Natal ini menjadi momen wisatawan untuk berlibur sekaligus menambah wawasan mengenai sejarah yang ada di Bengkulu. Kebanyakan wisatawan berasal dari luar Bengkulu yang memang sengaja berkunjung. Tadi dari pantai, mengunjungi Pantai Panjang, kemudian mau ke tempat Bung Karno, Fatmawati, pokoknya kota Jambi, kota Bengkulu kita kunjungi, semua kita datangi semua, udah puas, nanti baru kita menyusuri pantai-pantai lain. Pertama mungkin dekat dari kota Jambi, kemudian yang kedua mungkin sejarahnya sangat bagus sekali, sangat menarik, terus juga wisatanya bagus gitu, banyak-banyak pantai. Saya datang dari Depok, jauh-jauh ke Bengkulu. Nah,
kami sudah mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang ada di Bengkulu. Salah satunya tadi kita sudah ke tempat pendiaman dari Soekarno dan Fatmawati, dan sekarang yang tidak kalah bersejarah pula kita pergi ke Benteng. Pengunjung diprediksi akan kembali meningkat pada libur tahun baru mendatang. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, bagi Anda yang suka nongkrong sambil kulineran, di Bandar Lampung terdapat kafe yang menjadi salah satu andalan semua kalangan usia, mulai dari anak-anak muda sampai ibu-ibu. Menu makanan yang beragam, suasana nyaman hingga pemandangan laut, semuanya bisa kita dapatkan di kafe ini. Saudara, bagi Anda yang sedang mencari destinasi wisata yang menyuguhkan pemandangan indah, banyak spot foto sekaligus bisa menikmati makanan enak, kali ini saya akan mengajak Anda ke Cafe Rumah Kawan 3 yang berlokasi di Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Baik sekali pengunjung yang datang mayoritas anak-anak muda. Lalu seperti apa keindahan dari Cafe Rumah Kawan 3 ini? Ikuti saya. Terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Cafe Rumah Kawan 3 menjadi salah satu pilihan untuk berkumpul lantaran memiliki suasana begitu nyaman dengan berlatarkan indahnya kota hingga hamparan lautan pesisir Lampung. Yang juga menjadi ikonik dari lokasi ini ialah adanya bangunan kaca tinggi berlantai transparan, sehingga pengunjung yang datang akan merasa tertantang untuk berjalan di atasnya sembari bersuah foto. Bagas Chandra, selaku Kepala Toko Cafe Rumah Kawan 3 menyebut, selain sering dianggap sebagai tempat wisata, konsep kafe ini juga dibuat kekinian, dengan tujuan untuk menarik pengunjung, utamanya kalangan muda. Sebenarnya Rumah Kawan 3 ini Kak, konsepnya adalah kafe ya. Cuma kebanyakan orang menganggap bahwa Rumah Kawan 3 ini tempat wisata. Cuma kalau untuk di hari weekend bisa juga dijadikan tempat wisata sih. Kalau view yang disuguhkan di tempat ini tuh ada pemandangan seperti laut gitu. Dan kalau untuk malam itu ada city light-nya. Pengunjung yang datang ke kafe ini beragam, mulai dari keluarga, remaja, rekan kerja, hingga kumpulan emak-emak yang ingin tetap eksis. Pengunjung menilai dengan suasana asri dan sejuk dengan fasilitas lengkap dan pemandangannya yang indah menjadikan Cafe Rumah Kawan 3 sebagai salah satu tempat nongkrong favorit. View-nya bagus sih, kayak nggak expect aja gitu jauhnya. Walaupun kita berangkat dari Bandar Lampung tapi tetap ngerasanya jauh. Jauhnya juga nggak ngerasa capeknya terbayarkan oleh view. Ya di sini bagus pemandangannya, lihat laut. Pokoknya bagus lah. Kesannya ya tadi ya makanannya, terus mungkin tepatnya lebih dibanyakin spot untuk foto-fotonya. Selain pemandangan laut yang menjadi keunggulannya, menu makanan dan minuman yang ditawarkan pun beragam, tentu dengan harga yang ramah di kantong pelajar. Ya saudara, selain menyuguhkan pemandangan indah dan lokasi yang nyaman, Cafe Rumah Kawan 3 ini juga menawarkan beragam menu makanan enak, mulai dari makanan ringan, makanan berat, serta beragam minuman manis lainnya yang tentu ramah di kantong para pelajar. Nah, bagi Anda, warga Lampung atau yang sedang berkunjung ke Lampung, tidak ada salahnya mencoba Cafe Rumah Kawan 3 untuk lokasi liburan Anda. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung sepekan minggu ini. Saya Hemalina mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen, terpercaya.